akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pendekatan manajemen data. Nah, dalam pendekatan manajemen data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah flat file model atau model file data, dan yang kedua adalah pendekatan basis data. Nah, yang pertama adalah pendekatan file data, di mana pendekatan ini masing-masing individu atau pengguna akhir itu tidak berbagi data kepada pengguna akhir lainnya. Jadi dalam model ini, masing-masing individu ketika membutuhkan suatu data, mereka hanya memanfaatkan data yang mereka miliki sendiri. Mereka tidak bisa berbagi informasi kepada pengguna lainnya, mereka juga tidak bisa meminta data kepada pengguna lainnya. Misalnya, bagian akuntansi membutuhkan data mengenai pelanggan, kemudian bagian pemasaran juga membutuhkan data mengenai pelanggan. Nah, dalam hal ini ketika dua-duanya itu membutuhkan data yang sama, mereka tidak bisa saling berbagi data tersebut. Jadi bagian akuntansi harus menyiapkan datanya sendiri, bagian pemasaran juga harus menyiapkan datanya sendiri. Nah, karena hal yang demikian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemrosesan data yang dilakukan dalam file data ini itu menggunakan aplikasi yang berdiri sendiri, bukan menggunakan suatu sistem yang sudah terintegrasi. Selanjutnya adalah hal yang demikian ini menyebabkan timbulnya redundansi data atau penggadaan data, yang mana ketika terjadi redundansi data atau penggadaan data, maka dapat menyebabkan berbagai masalah dalam berbagai hal. Yang pertama adalah masalah dalam penyimpanan data. Nah, ketika menggunakan file data ini, model file data, maka masing-masing bagian atau pengguna akhir dari suatu perusahaan itu melakukan penyimpanan datanya secara individu atau per bagian. Nah, oleh karena demikian, maka biaya yang dikeluarkan oleh pihak manajemen juga semakin tinggi. Selain itu, mereka juga membutuhkan waktu yang tinggi untuk melakukan penyimpanan data. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan masalah pada pembaruan data. Jadi, data yang dimiliki oleh perusahaan itu akan disimpan dalam file master, yang nantinya dalam file master ini itu harus diperbarui secara berkala. Misalnya, perbaruan mengenai nama atau alamat pelanggan. Nah, ketika perusahaan itu menggunakan model file datar ini, maka masing-masing pengguna akhir itu harus melakukan pembaruan data secara berkala. Ketika mereka itu gagal dalam melakukan pembaruan data, maka kegagalan tersebut akan berdampak pada pengambilan keputusan yang mereka ambil. Kemudian yang ketiga adalah masalah pada kekinian informasi. Nah, kekinian informasi ini misalnya ketika salah satu pengguna akhir gagal dalam melakukan pembaruan data, maka mereka akan mengambil keputusan itu dengan berdasarkan data-data yang lama. Maka datanya itu tidak up to date. Oleh karena itu, kegagalan dalam pembaruan data ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kekinian informasi. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan pada data tugas atau aksesnya itu terbatas. Jadi, pada intinya, penggunaan model file datar ini, masing-masing pengguna akhir dalam suatu perusahaan itu tidak berbagi data atau tidak berbagi informasi terhadap pengguna lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka membutuhkan suatu data, maka mereka harus mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada data yang mereka miliki dan aksesnya itu sangat terbatas. Jadi mereka tidak bisa berbagi informasi kepada pengguna akhir lainnya. Selanjutnya adalah manajemen pendekatan basis data. Nah, dalam pendekatan basis data ini biasanya diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang sebelumnya itu muncul dalam penggunaan model file datar. Nah, dengan mengimplementasikan DBMS ini, maka perusahaan dapat mengeliminasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah mengeliminasi masalah penyimpanan data. Nah, biasanya dalam metode file datar itu penyimpanan data dilakukan oleh masing-masing pengguna akhir. Berbeda halnya dengan menggunakan pendekatan basis data. Pendekatan basis data itu intinya perusahaan itu menggunakan suatu sistem tunggal yang sudah terintegrasi. Jadi penyimpanan data itu dilakukan oleh suatu sistem tunggal yang mana dari sistem tunggal tersebut dapat diakses oleh seluruh pengguna akhir yang memiliki otorisasi. Kemudian yang kedua adalah mengeliminasi pembaruan data. Nah, data yang dimiliki oleh perusahaan itu akan disimpan dalam sebuah file master atau yang kita kenal dengan gudang data. Nah, dari file master itu nantinya harus diperbarui atau diupdate sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, nama pelanggan atau alamat pelanggan yang berubah itu harus diupdate. Tujuannya untuk apa? Agar pada saat pengambilan keputusan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah mengeliminasi masalah kekinian informasi. Jadi ketika
dari sistem tunggal itu gagal dalam memperbarui datanya, maka suatu sistem tunggal itu ketika gagal dalam memperbarui datanya, maka semua pengguna akhir itu juga tidak dapat mengakses data tersebut. Tapi ketika mereka berhasil, maka semua pengguna akhir juga bisa mengakses data yang sudah up to date. Berbeda halnya dengan metode file datar tadi, yang mana metode file datar itu masing-masing pengguna akhir yang melakukan pembaruan data. Jadi ketika mereka gagal, ya bagian mereka sendiri yang tidak memperoleh data yang sudah up to date seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengatasi atau mengeliminasi ketergantungan kepada data tugas atau akses data. Nah, ketika perusahaan itu menggunakan suatu sistem yang terintegrasi atau sistem tunggal, maka seluruh pengguna akhir yang ada dalam perusahaan itu dapat saling berbagi informasi atau berbagi data kepada pengguna lainnya. Misalkan bagian akuntansi membutuhkan data mengenai alamat pelanggan, kemudian bagian pemasaran membutuhkan data mengenai alamat pelanggan, tapi bagian pemasarannya sudah punya, maka di sini bagian akuntansi tidak perlu membuat data lagi, tapi mereka bisa berbagi data atau berbagi informasi. Selanjutnya adalah elemen kunci dari lingkungan database. Nah, elemen kunci dari lingkungan database itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah administrator basis data, manajemen database model, yang ketiga adalah pengguna, yang keempat adalah fisik data, dan yang kelima adalah DBMS model. Nah, yang pertama adalah manajemen basis data atau DBMS. Nah, untuk mendukung tugas dari DBMS ini, maka DBMS itu menyediakan fitur-fitur yang dapat dipakai oleh pengguna. Yang pertama adalah pengembangan program. Nah, dalam pengembangan program ini, baik programmer maupun pengguna akhir itu dapat memanfaatkan database untuk dapat memanfaatkan aplikasi DBMS ini untuk mengakses suatu database. Kemudian yang kedua adalah pembuatan cadangan dan pemulihan. Jadi dalam suatu pemrosesan data itu, maka DBMS itu membuat cadangan ataupun backup data. Nah, tujuannya untuk apa? Misalnya ketika terjadi bencana alam ataupun kerusakan program, kerusakan dari sistemnya itu sewaktu-waktu, maka di sini DBMS itu sudah mempunyai backupan datanya. Jadi ketika data tersebut hilang, itu bisa dikembalikan atau dikembalikan ke versi awalnya. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan penggunaan basis data. Nah, ini tuh berkaitan dengan data statistik mengenai data apa saja yang sudah digunakan, kemudian siapa yang menggunakan, dan kapan data tersebut digunakan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menetapkan otorisasi pengguna dari data tersebut. Kemudian yang terakhir adalah akses basis data. Jadi, fitur yang paling penting dalam DBS model itu adalah mengizinkan pengguna yang memiliki otorisasi itu untuk mengakses database-nya. Kemudian yang terakhir adalah 3 modul peranti lunak yang memfasilitasi tugas DBMS. Yang pertama adalah bahasa definisi data atau Data Definition Language. Nah, bahasa definisi data ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan berbagai elemen data ke sistem DBMS. Kemudian yang kedua adalah bahasa manipulasi data. Nah, bahasa manipulasi data ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk melacak, memproses, dan menyimpan data, misalnya seperti select memasukkan data, kemudian insert memasukkan data, kemudian mengupdate data, dan yang terakhir adalah delete ataupun menghapus data. Baik, selanjutnya adalah bahasa permintaan data atau data query language, disingkat DQL. DQL ini merupakan salah satu metode akses basis data secara informal. Adapun permintaan data atau query ini merupakan bahasa komputer yang dipergunakan untuk melakukan permintaan terhadap basis data dan sistem informasi. Permintaan data atau query ini juga merupakan akses metodologi khusus untuk mengekstraksi informasi dari database. Pengguna di sini dapat mengekstraksi data melalui permintaan secara langsung, tidak memerlukan program pengguna. Kemudian fitur ini juga memungkinkan pengguna berwenang untuk memproses data independen dari programmer profesional. Apabila tadi bahasa manipulasi data atau DML dipergunakan untuk mengubah
isi dari database, maka lain halnya dengan DQL yang hanya dipergunakan untuk mengambil ataupun menyusun data serta menyajikan suatu bagian dari database sebagai respon atas permintaan data. Adapun perintah dalam bahasa permintaan data ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada perintah select yang biasanya berkaitan dengan nama dan juga saldo. Kemudian ada perintah from bisa berkaitan dengan vendor dan juga perintah order by. Nah, di sini perintah-perintah ini menspesifikasikan bahwa kolom saldo dan juga nama pada tabel vendor ditampilkan, kemudian hasilnya disusun secara urut dari besar ke kecil berdasarkan perintah order by menurut jumlah utang. Umumnya, para pemakai hanya perlu menspesifikasikan elemen data yang ingin mereka cetak dan juga bagaimana format dari laporan tersebut, dan kemudian dicari ke dalam database yang dispesifikasikan, mengekstraksi data tersebut dan mencetaknya sesuai format yang diinginkan oleh pemakai. Seluruh pemakai umumnya memiliki akses terhadap bahasa permintaan data, berbeda dengan DML ataupun DDL yang mana seharusnya dibatasi untuk para pegawai yang memiliki tanggung jawab administrasi dan juga pemrograman untuk membatasi jumlah pegawai dalam membuat perubahan di dalam database. Kemudian yang kedua, SQL. SQL ini muncul sebagai bahasa permintaan data standar bagi DBMS yang mana memiliki banyak perintah yang memungkinkan pengguna untuk menginput, menelusuri dan juga memodifikasi data dengan mudah. Jadi secara umum SQL ini merupakan perpaduan antara DDL, DML dan juga DQL. Yang selanjutnya adalah database fisik. Jadi yang pertama ada database administrator atau DBA, yang mana DBA ini bertanggung jawab dalam mengelola basis data. Untuk saling berbagi basis data yang sama antara pengguna, maka tentunya diperlukan suatu pengaturan, koordinasi atau petunjuk untuk melindungi integritas basis data. Oleh karenanya di sini terdapat fungsi DBA. Yang pertama itu adalah perencanaan basis data. Dalam perencanaan basis data ini terdapat beberapa hal yang dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama mengembangkan kamus data. Nah, kamus data ini mendeskripsikan setiap elemen yang ada dalam basis data sehingga semua pengguna dapat berbagi pandangan yang sama mengenai sumber daya data. Kemudian dalam perencanaan ini juga dilakukan pengembangan strategi basis data. Tentunya ada kemungkinan-kemungkinan di mana database dapat mengalami kerusakan atau kegagalan. Nah, di sini tugas DBA harus memiliki strategi untuk memulihkannya. DBA harus membuat manajemen menyadari pengorbanan biaya atau resiko atas berbagai metode backup yang akan digunakan, yang mana metode-metode backup ini dilakukan untuk mencegah atau mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan seperti adanya kerusakan atau kegagalan data yang mana nantinya akan menyebabkan hilangnya. Kemudian tugas dari DBA yang kedua adalah desain database. Jadi biasanya DBA itu sering terlibat di dalam tahapan rancangan desain database. Dengan pengetahuan dan sistem DBMS, DBA dapat membantu tim developer dalam mengembangkan atau meningkatkan kinerja dari database itu sendiri. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam desain database ini meliputi yang pertama perlindungan basis data, kemudian yang kedua adalah skema database. Di sini DBA biasanya tidak terlibat dalam perancangan basis data sejak awal. Oleh karena itu, setiap terjadi perubahan struktur data yang menyebabkan atau berpengaruh pada skema dan juga relasi antar tabel, maka ini harus dicatat oleh DBA. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah perubahan tersebut dapat meningkatkan performa dari sistem yang ada di perusahaan itu sendiri atau tidak. Kemudian tugas DBA yang ketiga adalah implementasi, operasi dan pemeliharaan basis data. Dalam implementasi
basis data ini, DBA yang pertama dilakukan adalah menentukan kebijakan akses. Kemudian DBA juga mengimplementasikan pengendalian keamanan dan membuat standar pemrograman. Kemudian dalam hal operasi dan pemeliharaan basis data, di sini DBA biasanya mengevaluasi kinerja basis data, yang mana evaluasi ini dilakukan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atau evaluasi terhadap teknologi baru. Mengevaluasi perubahan yang terjadi seperti sebelumnya apabila terdapat perubahan pada struktur data yang berpengaruh terhadap relasi-relasi antar tabel, maka DBA biasanya meninjau kembali apakah perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja atau tidak. Kemudian hubungannya dengan evaluasi teknologi juga begitu, apakah penggunaan teknologi baru ini juga apakah telah efisien atau tidak digunakan di dalam perusahaan. Selain itu, DBA juga mengatur kembali database sesuai permintaan kebutuhan pengguna, dan yang terakhir meninjau kembali standar dan juga prosedur. Selanjutnya adalah database fisik. Jadi tingkatan lain dari database seperti tampilan pengguna dan tampilan internal adalah representasi abstrak dari tingkat fisik. Pada tingkat fisik, database membentuk kumpulan logis dari file sumber daya data perusahaan, yang mana bagian ini berkaitan dengan struktur data yang berkaitan di dalam database. Struktur data itu sendiri merupakan dasar dalam penyusunan database, yang mana memungkinkan catatan untuk ditemukan dan juga disimpan. Jadi struktur data ini berisi cara penyimpanan dan juga pengaturan dalam media penyimpanan komputer, sehingga data nantinya dapat digunakan secara efisien. Struktur data ini memiliki dua komponen dasar. Yang pertama ada organisasi data, kemudian ada metode akses data. Organisasi data mengacu pada cara file diatur secara fisik di alat penyimpanan sekunder, dapat bersifat acak maupun teratur. Kemudian metode akses data merupakan teknik yang digunakan untuk mencari file dan bernavigasi di basis data. Selanjutnya adalah model DBMS. Jadi setiap DBMS didasarkan pada model konseptual tertentu. Ada 3 model DBMS, ada model hierarki, ada model jaringan, dan juga ada model relasional. Nah, adapun tujuan dari model data itu sendiri adalah untuk menyajikan data yang mudah dimodifikasi dan juga mudah dimengerti oleh pengguna. Sebelum kita membahas secara lebih jauh mengenai 3 model tersebut, sebelumnya perlu ditinjau mengenai konsep-konsep atau istilah mengenai basis data. Yang pertama itu ada file atau entity, merupakan orang, tempat, atau kejadian yang informasinya direkam seperti file persediaan, file pelanggan, atau file karyawan. Kemudian ada yang kedua ada field. Jadi setiap entity memiliki sebutan atau atribut yang mewakili satu entity. Contohnya di sini, apabila terdapat file bernama siswa, maka fieldnya atau atributnya di sini dapat berupa name, kemudian nama siswa atau alamat. Kemudian selanjutnya ada database. Database merupakan serangkaian file atau tabel yang berkaitan erat secara bersama-sama, membuat aplikasi mampu melayani kebutuhan pengguna dalam fungsi bisnis tertentu. Misalkan basis data tentang penggajian, yang mana mencakup data-data yang diperlukan dalam proses penggajian sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian istilah selanjutnya ada database perusahaan. Database perusahaan ini merupakan serangkaian file atau tabel data umum untuk seluruh bagian dari perusahaan. Sistem pengembangan aplikasi seperti Oracle dan ERP merupakan menggunakan basis data perusahaan sebagai dasar untuk aplikasi di seluruh bagian. Istilah basis data yang ketiga ini ada record. Kalau tadi setiap file memiliki atribut, sekumpulan atribut-atribut yang saling berhubungan ini disebut dengan record. Atribut yang saling berhubungan ini disebut juga sebagai asosiasi record, yang mana terdapat 3 asosiasi record. Yang pertama one to one, kemudian ada one to many, dan yang terakhir ada many to many. Untuk asosiasi record one to one ini berarti untuk setiap kejadian dalam tipe record
X, maka ada 0 atau satu kejadian pada tipe record Y, yang mana contohnya terdapat pada tabel yang ada di slide. Pada tabel A, untuk setiap kejadian dalam record karyawan terdapat 0 atau satu kejadian pada tipe record penghasilan hingga saat ini. Kemudian untuk asosiasi record yang kedua ada asosiasi record one to many. Ini artinya untuk setiap kejadian dalam tipe record X ada 0, 1 atau banyak kejadian pada tipe record Y. Dicontohkan di pada tabel 2 untuk setiap pelanggan di dalam tipe record pelanggan ada 0, 1 atau banyak kejadian atau banyak pesanan penjualan di dalam tipe record pesanan penjualan. Kemudian yang ketiga, asosiasi record many to many. Di sini merupakan hubungan dua arah, yang mana untuk setiap kejadian pada tipe record X dan Y ada 0, 1 atau banyak kejadian pada tipe record X dan Y. Nah, di sini asosiasi many to many ini biasanya muncul antara record persediaan dan juga record pemasoknya, di mana satu atau beberapa pemasok bisa memasok barang persediaan tertentu. Sebaliknya, satu pemasok bisa memasok beberapa barang persediaan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada DBMS model. Jadi model DBMS ini terdiri dari 3 model, ada hierarchy model, ada network model, sama relational model. Yang akan kita bahas pertama adalah hierarchical model, yang mana disusun mirip dengan hierarki organisasi, di mana model database hierarki ini juga disebut dengan model pohon karena hubungan antar simpulnya digambarkan seperti struktur pohon yang dibalik dengan pola hubungan orang tua anak atau parent child. Simpul yang paling atas disebut sebagai root atau akar, sedangkan yang paling bawah disebut dengan segmen daun. Nah, setiap simpul digambarkan dengan kotak seperti yang digambarkan pada tabel di slide. Simpul yang berada di atas simpul lainnya disebut dengan parent, kemudian simpul yang berada di bawah simpul lainnya disebut dengan child. Kemudian sebagaimana gambar yang ada di depan, di sini orang tua atau parent bisa mempunyai satu anak, yang mana ini sesuai dengan asosiasi record jenis one to one. Kemudian satu orang tua juga dapat memiliki banyak anak, yang mana ini juga sesuai dengan jenis record. Selanjutnya berkaitan dengan kelemahan dari model hierarki itu sendiri, di mana di sini model hierarki itu sendiri tidak selalu mencerminkan realitas. Dan berikut ini terdapat 2 peraturan dari model hierarki di mana dia menunjukkan kelemahan operasionalnya. Peraturan yang pertama yaitu bahwa record parent itu boleh memiliki 1 ataupun lebih record child. Sedangkan record child itu sendiri hanya boleh memiliki 1 parent. Dan di sini ini yang merupakan keterbatasan dari model hierarki itu sendiri, karena sebenarnya banyak perusahaan yang membutuhkan asosiasi data di mana membutuhkan banyak parent. Seperti yang kita lihat dari gambar A, dari gambar itu diketahui bahwa self invoice file sebagai record child itu memiliki 2 parent sekaligus, yaitu salesperson file dan customer file. Di sini memang hubungannya itu logis, tetapi melanggar dari peraturan model hierarki itu sendiri. Akibatnya solusinya apa yang harus dicari? Solusinya adalah record child itu sendiri harus diduplikasi seperti pada di gambar B, di mana di gambar B dapat kita ketahui bahwa self invoice file memiliki parent salesperson file, dan terpisah lagi ada self invoice file yang memiliki parent berupa customer file. Selanjutnya terdapat network model, di mana bedanya dengan model sebelumnya adalah di sini record child itu boleh memiliki lebih dari 1 parent. Seperti pada gambar di bawah ini dapat kita ketahui bahwa invoice 1 itu sekaligus memiliki 2 parent, di mana parentnya adalah salesperson 1 dan customer 5. Nah, invoice 1 sendiri ini dia nantinya membentuk hubungan, seperti contohnya adalah hubungan salesperson kepada invoice 2, di mana invoice 2 ini berasal dari
penjualan yang dilakukan oleh salesperson 1 kepada customer 6. Dan hubungan yang kedua adalah hubungan customer ke invoice nomor 3, di mana invoice nomor 3 sendiri ini berasal dari penjualan yang dilakukan oleh salesperson 2 kepada customer 5. Nah, di sini dari ini manajer itu dapat menganalisis, dapat melakukan laporan terkait informasi-informasi mengenai penjualannya, seperti salesperson-nya, seperti customer, seperti itu. Selanjutnya ada model relasional, di mana model relasional ini sendiri bedanya dengan model navigasional adalah di model relasional ini menyajikan datanya dalam bentuk tabel 2 dimensi. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari basis data tabel pengguna. Seperti yang kita ketahui di situ bahwa terdapat atribut dan tuple. Nah, atribut sendiri itu contohnya ada customer, ada name-nya, ada address-nya, seperti itu, di mana masing-masing dari atribut sendiri itu nanti ada isinya yang disebut dengan tuple yang akan membentuk baris. Sedangkan atribut sendiri itu adalah yang membentuk kolom. Nah, perbedaan yang kedua adalah pada model relasional ini penghubungnya bersifat implisit, sedangkan pada navigasional itu bersifat eksplisit. Dan selanjutnya hubungan ini terbentuk dari atribut tabel yang mempunyai hubungan. Seperti kita ketahui dari gambar bahwa kunci primer pada tabel customer itu merupakan kunci asing pada sales invoice dan cash receipt. Sedangkan ada juga yang kunci primer dari sales invoice sendiri itu yang merupakan kunci asing dari line item. Dan selanjutnya hubungan antar berbagai record dalam tabel yang memiliki kaitan itu dapat dibentuk melalui DBMS. Contohnya adalah dapat kita ketahui di sana ketika ada seorang pelanggan misalnya dengan bernomor 1875. Ia ingin mengetahui faktur-faktur. Nah, nanti dari sistem itu langsung dicari faktur penjualan. Nah, ternyata setelah diketahui ternyata faktur penjualan yang sesuai dengan kunci pelanggan nomor 1875 itu adalah nomor 1921. Diketahui faktur nomor 1921. Nah, dari faktur tersebut nantinya jika ingin diketahui rincian barangnya, maka dicari pada tabel yang namanya line item. Dan ternyata di situ dapat kita ketahui bahwa terdapat 2 faktur. Jadi sekaligus ada 2 record di sana. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang database in distributed environment atau basis data dalam lingkungan terdistribusi. Nah, struktur fisik data perusahaan merupakan pertimbangan penting dalam merencanakan sistem terdistribusi. Untuk mengatasi hal itu, perencana memiliki 2 pilihan besar. Yang pertama, basis data terpusat dan terdistribusi. Yang pertama, pada basis data terpusat menempatkan pada lokasi pusat. Unit-unit TI di lokasi yang terpisah mengirim permintaan data ke lokasi pusat, yang kemudian pusat memproses permintaan dan mengirim data kembali ke unit TI yang memintanya. Lokasi pusat berfungsi sebagai manajer file yang melayani kebutuhan data dari unit-unit TI. Yang kedua ada basis data terdistribusi. Pada basis data terdistribusi ini terdiri atas 2 kategori, yaitu basis data terpartisi dan basis data terreplikasi. Pada basis data terpartisi membagi basis data pusat menjadi beberapa segmen atau partisi yang terdistribusi ke pengguna utamanya. Pendekatan ini paling baik digunakan untuk perusahaan yang memerlukan pembagian data minimal antar unit TI. Penggunaan utama mengelola permintaan data dari lokasi-lokasi yang lain. Untuk meminimalkan akses data dari pengguna yang berjauhan, perusahaan perlu memilih lokasi host secara hati-hati. Berikutnya adalah kondisi deadlock atau jalan buntu. Fenomena deadlock di dalam lingkungan terdistribusi, beberapa situs bisa saling mengunci dari basis data sehingga menghalangi pemrosesan transaksi. Resolusi deadlock: untuk mengatasi adanya deadlock,
Biasanya satu atau beberapa transaksi harus diberhentikan untuk menyelesaikan pemrosesan transaksi lainnya. Kemudian transaksi yang diberhentikan harus diulang, sehingga peranti lunak resolusi deadlock berusaha meminimalkan biaya total untuk mengatasi deadlock ini. Berikutnya contoh kondisi deadlock atau jalan buntu. Terdapat 3 unit TI dan kebutuhan data mereka. Pada lokasi 1, mengunci data A dan sedang menunggu pembukaan kunci pada data C untuk menyelesaikan transaksinya. Pada lokasi 2, mengunci data C dan menunggu data E. Sedangkan lokasi 3 mengunci data E dan menunggu data A, sehingga di sini terjadilah deadlock atau jalan buntu karena adanya kebutuhan bersama akan sumber daya data dan transaksi dalam keadaan menunggu hingga kunci dilepas. Kemudian ada basis data terreplikasi. Pada pendekatan ini efektif pada perusahaan yang memiliki tingkat pembagian data yang tinggi namun tidak memiliki pengguna utama. Hal ini karena data umum direplikasi di setiap situs unit TI, lalu lintas data antar lokasi banyak berkurang. Justifikasi utama untuk basis data terreplikasi adalah untuk mendukung permintaan yang hanya bisa dibaca. Pengendalian konkurensi atau kebersamaan. Database konkurensi adalah adanya data yang lengkap dan akurat di semua lokasi pengguna. Perancang sistem perlu menggunakan metode ini untuk memastikan bahwa transaksi diproses pada setiap lokasi direfleksikan secara akurat dalam database dari semua lokasi lain. Karena implikasinya untuk akurasi catatan akuntansi, masalah kebersamaan menjadi perhatian bagi auditor. Metode yang umum digunakan untuk pengendalian konkurensi adalah mengurutkan transaksi dengan penanda waktu. Berikutnya metode distribusi database dan akuntan. Keputusan untuk mendistribusikan database adalah salah satu yang harus dipertimbangkan. Ada banyak isu dan trade-off untuk dipertimbangkan. Penjagaan jejak audit dan keakuratan catatan akuntansi merupakan perhatian utama. Jelas ini adalah keputusan yang harus dipahami dan dipengaruhi auditor modern secara cerdas. Berikutnya pengendalian dan audit sistem manajemen data. Pengendalian atas sistem manajemen data terdiri atas 2 kategori umum. Yang pertama pengendalian akses dan pengendalian cadangan. Pengendalian akses dirancang untuk mencegah individu yang tidak memiliki otorisasi untuk melihat, menelusuri, mengambil, mengkorupsi atau menghancurkan data entitas. Beberapa fitur pengendalian akses antara lain yang pertama ada tampilan pengguna. Tampilan pengguna atau subskema adalah bagian dari total database yang mendefinisikan domain data pengguna dan menyediakan akses ke database. Meskipun tampilan pengguna dapat membatasi akses pengguna ke serangkaian data yang terbatas, tampilan tersebut tidak menetapkan hak tugas seperti membaca, menghapus, atau menulis. Seringkali beberapa pengguna dapat berbagi satu tampilan pengguna yang sama tetapi mereka memiliki tingkat otorisasi yang berbeda. Yang kedua ada tabel otorisasi database. Tabel otorisasi database berisi aturan yang membatasi tindakan yang dapat diambil oleh pengguna. Teknik ini mirip dengan daftar pengendalian akses yang digunakan dalam sistem operasi. Setiap pengguna diberikan hak tertentu yang dikodekan dalam tabel otorisasi yang digunakan untuk memverifikasi permintaan tindakan pengguna. Sebagai contoh, pada tabel menunjukkan bahwa Jonas, Smith, dan Adam memiliki akses ke data atribut yang sama melalui pandangan pengguna umum, tapi otorisasi tabel menunjukkan bahwa hanya Jonas yang memiliki kewenangan untuk memodifikasi dan menghapus data. Yang ketiga ada prosedur user defined atau prosedur yang didefinisikan
yang didefinisikan oleh pengguna. Sebuah prosedur yang ditetapkan pengguna memungkinkan pengguna untuk membuat program keamanan pribadi atau untuk menyediakan identifikasi pengguna yang lebih positif daripada hanya satu password atau kata sandi tunggal. Dengan demikian, selain kata sandi, prosedur keamanan meminta serangkaian pertanyaan pribadi yang hanya pengguna saja yang tahu. Yang keempat ada enkripsi data. Sistem database yang menggunakan prosedur rahasia untuk melindungi penyimpanan data yang sangat sensitif seperti formula produk, personel membayar tarif, file password, dan data keuangan tertentu, sehingga membuatnya tidak terbaca untuk penyusup atau penjelajah database. Selanjutnya adalah peralatan biometrik. Jadi peralatan biometrik di sini didefinisikan sebagai sebuah prosedur yang menggunakan alat biometrik untuk mengatur atau mengukur berbagai macam karakteristik seperti mulai dari ada sidik jari, kemudian ada retina, sidik suara, terus face recognition seperti itu. Nah, karakteristik pengguna ini itu didigitalkan dan disimpan secara permanen dalam file keamanan database atau kartu identitas yang dimiliki oleh pengguna. Contoh penggunaan dari peralatan biometrik ini adalah sistem absensi yang dilakukan secara otomatis, bisa menggunakan sidik jari seperti yang kita lihat di kampus-kampus seperti itu. Selanjutnya di slide berikutnya itu ada terkait pengendalian inferensi. Jadi kalau pengendalian inferensi di sini itu adalah kemampuan query database dalam menyediakan ringkasan dan data statistik untuk pengambilan keputusan bagi pengguna. Untuk melindungi kerahasiaan dan integritas database, control interference ini di sini harus diterapkan untuk menjaga pengguna dalam mengambil kesimpulan, contohnya melalui fitur query itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan tujuan audit dari kontrol akses database, di slide juga dijelaskan bahwa tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa otoritas akses database dan hak istimewa yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka yang sah. Baik, selanjutnya adalah prosedur audit untuk menguji kontrol akses database. Jadi untuk prosedurnya di sini ada 5 tahapan yang kita perlu ketahui. Jadi yang pertama itu adalah tanggung jawab untuk otoritas tabel dan subskemas. Jadi auditor di sini itu harus memverifikasi bahwa database administrasi database atau DBA personil mempertahankan tanggung jawab eksklusif untuk membuat otoritas tabel dan merancang tampilan pengguna. Bukti pertanggungjawaban ini itu bisa dilihat atau ditinjau dari 3 sumber. Yang pertama adalah dengan meninjau kebijakan perusahaan dan deskripsi pekerjaan yang menentukan tanggung jawab teknis. Kemudian yang kedua adalah dengan memeriksa programmer tabel otoritas untuk hak akses ke data bahasa definisi. Dan yang ketiga adalah melalui wawancara pribadi dengan programmer dan personil DBA. Kemudian untuk yang teknik kedua adalah menyediakan hak akses. Jadi di sini auditor itu harus dapat memilih sampel dari pengguna dan memverifikasi bahwa hak akses mereka disimpan dalam tabel dengan konsisten sesuai dengan pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga adalah kontrol biometrik. Berkaitan dengan kontrol biometrik, dalam hal ini itu auditor itu harus mengevaluasi biaya dan membuat dari kontrol biometrik itu sendiri. Tahapan disinilah menjadi tahapan yang sangat sensitif dalam suatu perusahaan di mana data apapun itu dapat diakses oleh jumlah pengguna meskipun nantinya dibatasi. Selanjutnya tahapan yang keempat ini adalah kontrol inferensi. Kontrol inferensi di sini auditor harus memverifikasi bahwa kontrol query database yang ada itu untuk mencegah akses yang tidak sah melalui inferensi. Auditor itu harus dapat menguji kontrol dengan menstimulasikan akses oleh sampel pengguna dan mencoba untuk mengambil data yang tidak sah melalui pertanyaan inferensi tadi. Tahapan yang selanjutnya adalah kontrol rahasia. Jadi data itu terkait dengan kontrol rahasia ini adalah auditor itu harus memverifikasi data yang sangat sensitif seperti password harus dirahasiakan dengan benar.
Selanjutnya terkait dengan kontrol backup. Jadi seperti yang kita ketahui, yang namanya sebuah data itu dapat rusak dan hancur oleh tindakan berbahaya, mulai dari mungkin adanya hacker, kemudian faktor eksternal karena bencana seperti banjir, ataupun mungkin dari kegagalan disk itu sendiri, atau kegagalan programmer, ataupun kesalahan dari karyawan itu sendiri. Nah, untuk memulihkan data tersebut dari bencana atau dari hal tersebut, itu sebuah organisasi perlu sekali untuk menerapkan kebijakan, prosedur, dan teknik yang secara sistematis dan rutin memberikan salinan backup dari file penting tersebut. Nah, kontrol backup sendiri ini merupakan atau diartikan sebagai pengendalian untuk memastikan bahwa kejadian kehilangan data akibat akses tanpa otoritas, kegagalan perangkat atau kerusakan fisik organisasi ini dapat diperbaiki oleh database yang namanya kontrol backup itu tadi. Selanjutnya, kontrol backup di sini untuk tahapannya dibagi jadi dua, ada kontrol backup di lingkungan flat file sama kontrol backup di lingkungan database. Jadi untuk yang pertama, kontrol backup di lingkungan flat file. Jadi teknik backup yang digunakan akan tergantung pada media dan struktur file. Dan untuk file ini menggunakan teknik backup yang disebut dengan GCP atau Grandparent Parent Child. Teknik backup ini itu merupakan bagian integral dari proses update file induk. Kemudian teknik kedua itu ada yang namanya akses langsung data backup. Jadi itu adalah akses langsung file, kebalikannya dari GPC, di mana membutuhkan prosedur backup terpisah seperti itu. Baik, jadi terkait dengan kontrol backup, di dalamnya juga ada yang namanya penyimpanan offset, di mana penyimpanan offset ini dilakukan sebagai bentuk untuk menanggapi atau alternatif apabila kontrol backup ini tidak bisa digunakan secara optimal. Nah, jadi penyimpanan offset itu bisa dikatakan sebagai perlindungan tambahan dari file backup yang dibuat di antara GPJ dan pendekatan akses langsung, di mana nanti bakal disimpan di lokasi yang sekiranya aman. Kemudian di slide selanjutnya adalah terkait tujuan audit yang berkaitan dengan backup flat file. Itu adalah memastikan kontrol backup itu diletakkan di tempat yang efektif dalam melindungi file, data dari kerusakan fisik, kehilangan, penghapusan disengaja, dan data korupsi melalui kegagalan sistem dan kesalahan program. Jadi terus selanjutnya terkait dengan prosedur audit untuk menguji kontrol backup flat file, itu juga ada 4 prosedurnya. Yang pertama ada terkait dengan GPC. Jadi di sini auditor itu harus memilih sampel dari sistem dan menentukan dokumentasi dari sistem yang jumlah file GPC-nya itu sudah ditentukan untuk setiap sistem yang memadai. Jika versi backup cukup memadai, pemulihan dari beberapa jenis kegagalan mungkin mustahil. Selanjutnya adalah yang kedua, file backup transisi. File backup transisi ini seorang auditor dia harus memverifikasi observasi fisik bahwa file transaksi itu digunakan untuk merekonstruksi file induk untuk juga dipertahankan. Dan yang ketiga ini adalah direct access file backup. Dalam hal ini auditor perlu sekali untuk memilih sampel aplikasi dan mengidentifikasi file akses langsung diperbaharui untuk setiap saatnya. Dan yang terakhir adalah penyimpanan offset. Dalam hal ini seorang auditor itu memverifikasi keberadaan dan kecukupan penyimpanan offset. Prosedur pemeriksaan ini itu dapat dilakukan sebagai bagian dari tinjauan bencana kontrol rencana pemulihan atau pusat komputer operasi. Baik, itu tadi penjelasan terkait kontrol backup di lingkungan flat file. Untuk kontrol backup yang kedua ini adalah kontrol backup di lingkungan database. Jadi karena berbagai data ini adalah tujuan mendasar dari pendekatan database, lingkungan dalam suatu perusahaan itu pasti sangat rentan terhadap kerusakan dari pengguna individu tadi. Dan satu prosedur yang tidak sah, satu tindakan jahat atau satu kesalahan program itu dapat mencabut komunitas pengguna seluruh informasi sumber daya. Dan ketika peristiwa tersebut terjadi, organisasi perlu merekonstruksi database status pra-kegagalan. Sebagian besar kerangka utama DBMS ini memiliki backup dari sistem pemulihan yang sama. Oleh karenanya di sini ada 4 jenis terkait dengan kontrol backup di lingkungan database, dimulai dari backup itu sendiri. Jadi fitur backup ini membuat backup periodik seluruh database. Ini merupakan prosedur otomatis
yang harus dilakukan setidaknya sekali sehari. Jadi yang pertama adalah backup. Fitur backup ini ada membuat backup periodik seluruh database. Dalam hal ini backup itu sendiri merupakan prosedur otomatis yang harus dilakukan setidaknya sekali sehari, dan salinan backup kemudian harus disimpan di daerah terpencil dan sekiranya atau dipastikan itu aman. Kemudian yang kedua adalah log transaksi atau jurnal. Fitur log transaksi ini menyediakan jejak audit dari semua transaksi yang sedang diproses, daftar transaksi dalam file log transaksi, dan mengakibatkan perubahan ke database dalam blok perubahan database yang terpisah. Kemudian yang ketiga adalah fitur checkpoint. Fasilitas pos pemeriksaan menunda semua pengelolaan dan sementara rekonsiliasi sistem log transaksi dan log perubahan basis data terhadap database. Di titik ini sistem fitur checkpoint ini dalam keadaan tenang dan pos pemeriksaan terjadi secara otomatis beberapa kali dalam sejam, dan jika terjadi kegagalan biasanya mungkin untuk merestart pengelolaan dari pos pemeriksaan terakhir. Dengan demikian hanya beberapa menit dari proses transaksi yang harus diulang. Kemudian yang keempat adalah modul recovery. Modul recovery ini menggunakan log dan file backup untuk merestart sistem setelah kegagalan. Dan slide selanjutnya adalah tujuan audit berkaitan dengan backup database. Jadi untuk tujuannya di sini adalah memastikan kontrol atau sumber daya data yang cukup untuk menjaga integritas dan keamanan fisik dari database tersebut. Adapun untuk prosedur audit untuk menguji kontrol backup database, di sini seorang auditor itu harus memverifikasi bukti fisik backup yang dilakukan secara rutin dan sering untuk memfasilitasi pemulihan data yang hilang, hancur atau rusak. Kemudian database produksi di sini harus disalin secara berkala, dan kebijakan backup ini harus seimbang antara ketidaknyamanan kegiatan backup dan gangguan bisnis yang disebabkan oleh pengelolaan ulang berlebihan yang diperlukan untuk mengembalikan database setelah kegagalan.